Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai anti korupsi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi dalam bahasa Inggris yaitu corruption atau korup. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan tentang pengertian istilah korup dan korupsi. Korup adalah buruk, rusak, dan busuk. Arti lain dari korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempatnya bekerja. Sedangkan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Nah, mengapa sih persoalan korupsi itu bisa ada? Hal ini disebabkan karena hilangnya nilai-nilai anti korupsi, yaitu nilai sikap yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam diri individu. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi dalam diri anak sejak dini. Korupsi memiliki beberapa dampak untuk negara. Yang pertama yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi. Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak kedua dari korupsi yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampaknya, pertama, meningkatkan kemiskinan. Kedua, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Tiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Empat, tingginya angka kriminalitas. Lima, solidaritas yang semakin langka. Enam, yaitu demoralisasi. Dampak ketiga dari korupsi yaitu runtuhnya otoritas negara. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Dampak keempat dari korupsi yaitu terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, kepemimpinan yang berjiwa korup. Kedua, mahalnya biaya politik. Ketiga, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak korupsi yang selanjutnya yaitu terhadap pertahanan dan keamanan. Pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista. Kedua, lemahnya garis batas negara. Tiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Keempat, kualitas pertahanan tidak meningkat, maka kualitasnya juga menurun. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Pertama, menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Kedua, berkurangnya kualitas lingkungan. Ketiga, kualitas hidup yang rendah. Keempat, merosotnya kualitas tanah. Itulah tadi beberapa informasi mengenai anti korupsi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersikap jujur, tanamkan sikap anti korupsi dalam diri. Saya Harmila, Stambuk A40119011, kelas A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 Universitas Tadulako, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.